Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 9 Mei 2022. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudaraku yang terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus sebagai gembala sejati. Gembala yang menuntun kawanan dombanya pada keselamatan. Salah satu ciri gembala yang sejati adalah menjadi pintu bagi domba-dombanya. Dia selalu menjaga kawanan dombanya. Ia begitu dekat dan mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengenal suaranya dan mengikuti dia. Ia berjalan di depan, dan domba-dombanya mengikuti dia. Saudaraku terkasih, cerita Yesus sebagai gembala sejati menunjukkan pada kita semua bahwa Yesus hadir dalam diri para pengikutnya. Ia akan selalu menjadi pintu bagi kita semua. Karenanya kita dipanggil untuk berusaha menemukan pintu itu, yakni Yesus sendiri, dan dia akan membawa kita masuk kepada kedamaian dan keselamatan. Pintu itu akan selalu terbuka untuk semua orang yang ingin mendapatkan keselamatan. Pintu itu akan ditawarkan pada kita, Anda dan saya, tinggal tergantung pada kita masing-masing. Ingin masuk melalui pintu keselamatan itu, atau kita mau menciptakan pintu-pintu sendiri, dan tentu menjauhkan kita dari Tuhan. Sebagai murid Yesus, kita dipanggil untuk selalu dekat dengan Dia, agar kita bisa menemukan pintu keselamatan itu. Caranya adalah dengan tekun dalam doa-doa kita, tekun dalam permenungan kita, tekun dalam ekaristi. Kunci supaya kita bisa masuk melalui pintu keselamatan adalah selalu dekat dengannya. Masuklah dalam pintu keselamatan itu dan terus tekun mendekatkan diri dengan Tuhan. Saya yakin saudaraku yang terkasih, kita semua ingin mengalami kesatuan dengan Tuhan. Maka tetaplah membangun relasi yang baik dengan Tuhan supaya kita selalu menemukan pintu yang ditawarkan Kristus, sehingga pada akhirnya kita boleh mengalami keselamatan bersama Dia. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.